Di sebelah Qin Chen, Xiao Yi, Xiao Huo, Xiao Ling, dan Su Xiao Xiao semuanya muncul, dengan rakus menyerap kekuatan surga. Bahkan pohon iblis dari 10.000 alam menari dengan gembira, sejumlah besar kekuatan Dao surgawi dituangkan ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan pohon iblis dari 10.000 alam dan pohon dewa surga semua berubah bersama-sama. Di bawah aura surga, kekuatan jiwa dari Venerable Skyfire, Venerable Demon of All Souls, dan Eternal Sword Master yang sedang tidur juga dipelihara. Meskipun terobosan ini hanya merupakan terobosan pada mendiang Saint Lord, transformasi Qin Chen sangat unik. Setiap orang berubah, dan aura aslinya meningkat. Apa yang telah terjadi? Kata Qin Chen menunjukkan ekspresi kaget, karena dia menemukan bahwa ketika semua orang di tempat kejadian menerobos, 99% kekuatan surga diintegrasikan ke dalam aturan surga, dan kekuatan surga diperkuat. 1% sisanya benar-benar masuk ke tubuhnya. Di tubuh Qin Chen, aura Dao surgawi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, memberi orang perasaan seolah-olah dia telah menjadi inkarnasi Dao surgawi. Apa yang telah terjadi? Gumam King Qiuzi juga terkejut. Tidak hanya Yan Yuanlong dan yang lainnya, bahkan dia juga memiliki jejak kekuatan surga yang terintegrasi ke dalam tubuh Qin Chen. Semua kekuatan dipelihara dalam tubuh Qin Chen, membuat asal Qin Chen lebih dalam dan mengerikan. Ini mengejutkan Qin Chen. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, apakah itu efek dari Dewa Bintang 9 Kaisar Jue. Atau apakah dia dari benua Tianwu dari benua sumber, putra dari bidang benua sumber. Atau apakah orang-orang ini hanya menerima kekuatan Dao surgawinya, dan mereka telah dipromosikan, menjadikannya Dao surgawi kecil. Qin Chen tidak mengerti, dia hanya tahu bahwa semua orang dari Sekte Dao kuno dan banyak kekuatan klan iblis yang hadir telah memasuki tubuhnya dan memperkuat asalnya. Dan perasaan ini sangat istimewa, menjadikannya surga kecil, tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga menjadikan asalnya istimewa. Tidak tahu berapa lama, langit dan bumi akhirnya menjadi tenang, dan aura yang tak terhitung jumlahnya tertahan, mengelilingi tubuh Qin Chen untuk waktu yang lama sebelum mereka bubar. Dunia di sekitar Sekte Dao kuno menjadi sangat sakral, berubah menjadi rangkaian bumi, air, api dan angin, antara Qin Chen mengangkat tangannya, tempat dengan radius puluhan ribu mil, secara tak terduga semua berevolusi. Semua orang membuka mata mereka dan menyaksikan Qin Chen mengangkat tangannya untuk mengembangkan gunung dan sungai yang telah dihancurkan oleh raungan keras, tiba-tiba dibangun kembali di tangan Qin Chen. Metode ini hampir seperti dewa penciptaan. Tubuh Qin Chen memiliki kekuatan banyak orang yang terintegrasi ke dalamnya, seolah-olah telah menjadi semacam surga kecil. Dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan segala sesuatu di antara jari-jarinya. Kemampuan ini membuat Qin Chen terasa magis. Saya telah dipromosikan ke ranah mendiang guru suci. Bagaimana dengan menyimpulkan semua arah dan membentuk kembali alam semesta? Dunia ini masih dunia asli, apa saya telah melakukan kesalahan? Satu rerumputan dan satu pohon, satu bunga dan satu batu, satu pasir dan satu pasir. Tidak ada yang berbeda denganku kan? Qin Chen berkata dengan percaya diri. Tidak, tenggorokan King Qiuzi juga tampak tersangkut. Metode semacam ini, Yang Mulia Zun tidak bisa melakukannya. Tuan, kekuatanmu, aku tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Mulut Dao Wang Musifeng tampak seperti hendak menelan seekor gajah. Kekuatan tak berujung dalam tubuh Qin Chen tertahan, dan dia melihat semua orang yang hadir mengagumi dan memandangnya. Feng Tianzhen dan yang lainnya semua berlutut di tanah, seolah menyembah dewa. Benar-benar perubahan Qin Chen menakutkan, dan metode penciptaan benar-benar mengejutkan mereka. Semuanya, bangunlah. Kata Qin Chen mengangkat tangannya, dan segera semua orang berdiri. Dia melihat murid yang tak terhitung jumlahnya hadir dengan senyum sukacita. Karena terobosan ini, semua orang telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Yang paling membuatnya bersemangat adalah Yu Qiansu juga menerobos.
Qiansu, kamu juga menerobos. Kata Qin Chen mendatangi Yu Qiansu dan memeluknya. Setelah Qiansu menerobos mendiang guru suci, dia menjadi semakin mulia, suci dan suci, seperti seorang kaisar wanita, dengan temperamen yang bermartabat tetapi tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh tubuhnya, aliran kekuatan Yin, adalah nafas kaisar wanita dari Glasir Bulan, yang maha tinggi. Keduanya berdiri di depan semua orang seperti ini, seperti sepasang dewa. Master Sekte Feng Tian, makam pedang telah berubah. Selanjutnya, Qiansu dan aku akan pergi ke makam pedang. Qin Chen berkata kepada Feng Tianzhen, ketika saya pergi, Anda harus berhati-hati. Yang terbaik adalah menyembunyikan ini agar tidak ketahuan. Kata Qin Chen memiliki perasaan samar bahwa gundukan pedang telah berubah, akan menjadi berbahaya di sini. Tuan, aku akan pergi bersamamu juga, kata King Qiuzi. Qin Chen merenung sejenak dan berkata, oke. King Qiuzi adalah rubah peri berekor 9, dengan kekuatan luar biasa, dan dia juga wanita dari Master Pedang Abadi, sehingga dia bisa pergi secara alami. Penatuamu, kamu bisa tinggal. Qin Chen berkata kepada Raja Pedang Mu Zifeng. Ya, jawab Raja Mu Zifeng berkata dengan hormat. Pada saat berikutnya, Qin Chen dengan cepat pergi bersama Yu Qiansu dan yang lainnya, bergegas menuju kuburan pedang. Makam pedang, salah satu tempat terlarang paling menakutkan di langit selatan. Namanya makam pedang. Sebenarnya tidak ada pedang yang terkubur di mana-mana di sini, tetapi niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Jauh di dalam intinya, ada energi pedang yang mengerikan. Di antara mereka, ada niat pedang berdarah yang mengambang sepanjang tahun, dan ada setan. Ki melonjak, dan di bagian terdalam dari gundukan pedang, ada banyak pedang perang dan pedang kuno yang mencapai langit. Ada dua bahaya nyata di kuburan pedang. Salah satunya adalah bayangan ajaib. Gundukan pedang adalah tempat bayangan ajaib lahir di zaman kuno. Ada banyak bayangan ajaib di dalamnya, dan tidak ada yang tahu. Karena luasnya kekuatan khusus aturan makam pedang, Master manusia dari alam surga selatan tidak dapat menghapus bayangan iblis di dalamnya, dan hanya bisa membiarkannya ada, selama bayangan iblis tidak keluar. Yang kedua adalah kehendak Kendo yang kacau. Jika Anda tinggal di gundukan pedang untuk waktu yang lama, Anda akan diserang oleh niat pedang yang kacau, dikombinasikan dengan invasi hantu dari sisa jiwa ras iblis, dan menjadi orang gila, haus darah dan ketidakkekalan, dan menjadi anggota dari hantu alien. Karena adanya dua bahaya besar ini, meskipun rumor tersebut memiliki warisan yang mengejutkan di kuburan pedang, warnanya berubah karena tidak mudah bagi siapa saja untuk masuk. Bahkan penguasa pegunungan Tiandang pada umumnya tidak mau memasuki kuburan pedang dengan mudah. Semuanya, ini kedua kalinya kita datang ke Suotum setelah 10.000 tahun. Di pintu masuk makam pedang, ruang itu hancur, dan sekelompok klan iblis yang melonjak di langit keluar. Ya, ada banyak krisis di kuburan pedang. Dikabarkan bahwa ada warisan ras manusia teratas di zaman kuno. Sayang sekali kami telah mencari di sini berkali-kali selama puluhan ribu tahun terakhir, tetapi kami masih belum menemukan apapun. Ingat 100.000 tahun yang lalu saat itu, saya baru saja melarikan diri dari wilayah ras monster ke alam surga selatan ras manusia, dan membangun pijakan di pegunungan Tiandang, hanya ingin bangkit lagi di sini dan kembali ke ras monster. Untuk menjadi lebih kuat, saya menunggu selusin saudara yang baik untuk masuk ke kuburan pedang. Saya ingin mencari warisan teratas dari apa yang disebut ras manusia purba, tapi sayang sekali, itu masih gagal. Kata seorang master iblis dengan mata vertikal perak di tengah alisnya dan bulu perak di sekujur tubuhnya menghela nafas. Iblis ini adalah salah satu dari 5 sekte utama ras iblis, penguasa sekte serigala iblis mata perak, dan salah satu raksasa iblis di pegunungan Tiandang. Itu terlihat sangat emosional, dan ada kesedihan di matanya. 10.000 tahun perubahan hidup, kami telah berada di alam surga selatan selama lebih dari 100.000 tahun,
dan kami telah mendirikan 5 sekte monster besar di Pegunungan Tiandang untuk memimpin. Sayangnya, kami masih tidak dapat kembali ke ras monster, Kepala Singa, Raja Gajah Biru, dan Peng Darah, Jiao Mukui. Terakhir kali kami memiliki lebih dari selusin saudara yang baik bersama, tetapi ketika kami keluar, hanya 7 yang selamat. Belakangan, beruang hitam dan buaya raksasa juga menyinggung kekuatan tertinggi di surga selatan. Pegunungan Tiandang jatuh selama pertempuran, dan waktu berlalu terlalu cepat. 100.000 tahun, cepat berlalu, dan kami berlima sudah tua. Kata Silver Eye Wolf King dengan pelan. Di sampingnya, ada 4 Master Iblis lainnya, Master Iblis Liger, Pinguin Darah Emas, Raja Gajah Biru, dan Jiao Mukui. Kelima Master Iblis melarikan diri dari klan Iblis untuk mendapatkan pijakan di langit selatan. Kali ini, Jian Maun tiba-tiba berubah. Saya harus menunggu untuk keluar hidup-hidup, kata Raja Serigala Mata Perak. Di antara 5 Master Iblis besar, Master Iblis Liger memiliki aura paling menakutkan, dan serangkaian aura menakutkan mengelilinginya. Pastinya, kelima saudara kita pasti akan keluar hidup-hidup. Pada saat itu, saya akan mengeluarkan anggur iblis yang telah saya hargai selama bertahun-tahun dan membaginya dengan Anda. Kata Raja Gajah Hijau tertawa. Kalian, lebih dari 100.000 tahun telah berlalu, dan anggur yang dibawa dari Yaozu belum diminum. Saya sangat merindukannya. Jinwen Suepeng dan Jiao Mukui dengan bersemangat berkata, aku hanya memiliki beberapa altar terakhir yang tersisa. Ketika saya meminumnya, itu benar-benar hilang. King Xiang Wang menggelengkan kepalanya. Kalian, jangan khawatir, kita harus bertahan untuk anggur iblis Lin Anda, atau kita akan kehilangan banyak. Raja Serigala bermata perak pun berkata, tenang, sekarang kakak laki-laki telah menembus alam setengah langkah Zun. Saya akan mengikuti jejak kakak laki-laki dan berbaris menuju alam setengah langkah Zun. Kali ini, kita akan aman dan sehat. Ucap Jin Weng Sepeng berkata. Raja Liger menggelengkan kepalanya, dia dengan sungguh-sungguh berkata, kali ini gundukan pedang memiliki perubahan yang sangat istimewa. Sudah puluhan ribu tahun sejak saya datang ke Pegunungan Tiandang. Pernahkah saya melihat situasi seperti itu sebelumnya? Luasnya memasuki langit, langsung ke langit. Saya menduga bahwa banyak orang kuat di seluruh alam surga selatan telah merasakannya, bahkan barang-barang antik tua dari keluarga teratas itu. Raja Serigala Mata Perak mengerutkan kening dan berkata, kakak, maksudmu nenek moyang dari keluarga teratas itu? Raja Iblis Besar terkejut, membandingkan kekuatan makam Jian dan Pegunungan Tiandang, yang paling mereka takuti bukanlah krisis di makam Jian, tetapi nenek moyang dari kekuatan teratas di alam surga selatan. Semua rumor itu diwariskan. Mereka berasal dari ras iblis, dan mereka secara alami tahu betapa menakutkannya para master dari alam yang mulia. Selama lebih dari 100.000 tahun, 5 sekte iblis besar telah terkenal di Pegunungan Tiandang, tetapi mereka tidak pernah menginjakkan kaki di wilayah ras manusia surga selatan di luar Pegunungan Tiandang. Bahkan di Pegunungan Tiandang. Mereka baru saja membentuk aliansi dan tidak menguasai tempat bertengger. Mereka langsung mengusir pasukan manusia lainnya seperti faksi Tianyuan, karena mereka tahu bahwa meskipun Southern Heaven Realm memiliki banyak orang, itu pada akhirnya adalah wilayah umat manusia. Ya, kali ini kuburan pedang adalah bahaya terbesar.